Cari voucher game online yang pembayarannya gampang alias praktis lewat Undipin aja. Payment gateway terbesar dan terfavorit di Indonesia. Metode pembayarannya sangat banyak dan bahkan bisa dibeli di Indomaret manapun. Cek di www.undipin.co.id untuk info lebih lanjut. Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan sekarang kita masuk di dalam Gaptek News yang udah lama banget. Gaptek News libur panjang banget nih Gaptek News nih. Gue sorry banget karena Gaptek News udah berapa bulan ya nggak ada ya Gaptek News. Dan sekarang Gaptek baru bisa mengadakan Gaptek News lagi nih. Nah jadi seperti Gaptek News sebelumnya, itu setiap minggunya gue akan merekap beberapa highlight berita yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Nah, berita pertama yang mau gue sampaikan itu adalah dari Nvidia yang menyatakan kalau Nvidia dan Netflix akan memberikan 4K streaming support untuk GTX 10 series. Ini agak rancu juga sih menurut gue Nvidia karena ngelihat sebelah si merah yaitu Radeon itu udah bisa 4K streaming bahkan dengan menggunakan RX 550 aja itu sebenarnya udah bisa 4K streaming. Sementara untuk di Nvidia ini dia bilang bahwa untuk 4K streaming Netflix itu membutuhkan paling enggak VRAM 3 GB minimalnya. Dan di sana tertulis minimumnya GTX 1050 yang memang GTX 1050 Ti yang memang itu punya VRAM 4 GB. Apa jadinya kalau ada GT 1030 yang memang dikhususkan atau dibuat untuk HTPC kan jadi nggak bisa 4K streaming gitu. Ini menurut gue Nvidia agak aneh banget nih ngadain 4K streaming Netflix tapi support minimalnya GTX 1050 Ti. Kasian yang nanti beli GT 1030 jadi nggak bisa ngerasain 4K streaming Netflix. Ya memang sih 4K streaming Netflix di Indonesia belum banyak juga penggunanya, tapi kan di luar sana banyak penggunanya gitu loh maksud gua. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Itu ada dari Intel nih. Berita selanjutnya itu ada dari Intel. Intel kabarnya akan menghadirkan chipset X299 untuk platform HEDT-nya. Buat yang belum tahu, HEDT itu adalah prosesor seri entusiasnya Intel seperti Broadwell E, Haswell E, dan yang mau Intel rilis ini adalah Skylake X dan juga Kaby Lake X. Intinya bagi gue sih sebenarnya kayaknya Intel agak ke-trigger dengan adanya AMD Ryzen sih, sehingga dia bener-bener buru-buru, ayo gimana nih biar cepet kita bikin CPU entusias karena CPU entusiasnya udah kejar sama si Ryzen nih. Meskipun ya Ryzen 1800X masih ada di posisi kedua dari segi performance dan posisi pertama masih 6950X, tapi dari segi price to performance itu Intel bener-bener jauh banget. Tapi di sini yang jadi masalah adalah tentu harga. Di sini Intel menawarkan CPU terbarunya itu untuk soket LGA 2066. Itu paling terendahnya adalah Core i7 7740K. Ada Core i5-nya juga sih. Tapi di sini harganya, harganya masih TBD. Tapi di sini Intel sudah menyebutkan untuk Skylake X dan Kaby Lake X itu untuk Core i7 7000 seriesnya yang punya 12 core dan 24 thread itu harganya di kisaran $1.500. Intel lu udah gila ngejual prosesor lu lagi-lagi di atas $1.000. Lu emang segitu percaya dirinya bisa ngelawan Ryzen kalau misalkan performance-nya memang bedanya segitu jauhnya dari baik itu performance di productivity atau di gaming, ya lu bolehlah jual di atas $1.000. Tapi inget men, Ryzen 7 1800X itu harganya cuma 4 jutaan di sini. Lu ngejual harga $1.500 itu udah gila menurut gua. Dan di sini harga Kaby Lake X-nya untuk chipset X99 itu sekitar di $350 itu untuk yang 4 core 8 thread. 4 core 8 thread men, sementara lu di 1800X itu udah dapat 8 core 16 threads. Ini Intel apakah segitu percaya dirinya dengan chipset X299-nya ini dan juga si Kaby Lake X dan Skylake X ini sampai-sampai dia masih berani ngejual di harga yang menurut gue terbilang sangat tinggi. Gue nggak tahu juga, tapi ini harganya benar-benar masih nggak make sense. Intel kayaknya masih benar-benar mau milking user-usernya nih, terutama fan-fansnya Intel yang sampai sekarang masih agak salty sama AMD Ryzen 7 karena bilang ya di performance gamingnya cukup ya, padahal di Broadwell E juga di gamenya nggak beda jauh sama si Ryzen 7 1800X. Balik lagi ke Kaby Lake X,
Ini dia punya seri Core i7 dan Core i5. Dan Core i5-nya memang punya 4 core dan 8 thread sekarang kabar-kabarnya. Tapi dengan harga yang kurang lebih $350, ya pikir-pikir lagi lah buat jual harga segitu buat Intel. Ya selanjutnya itu ada berita dari Nvidia lagi, yaitu spesifikasi dari GT 1030. Tadi kan sebelumnya gue udah nyebutin ya pas yang 4K streaming Netflix itu, kalau gue nyebutin GT 1030 di sana. Dan emang Nvidia kabarnya akan merilis GT 1030 dalam waktu dekat. Dan GT 1030 ini kabar-kabarnya juga akan siap untuk menandingi si RX 550 yang juga difokuskan untuk casual gaming dan juga HTPC. Di sini yang Nvidia tawarkan untuk GT 1030 adalah selain untuk fokus di HTPC dan casual gaming atau low end gaming yang di atas IGP, Nvidia menawarkan ukuran yang low profile dan juga single slot, berbeda dari RX 550 yang masih punya dual slot dan ukurannya masih agak besar daripada GT 1030. Di sini untuk yang bocor itu adalah spek dari KFA2 atau kalau di Indonesia itu namanya Galax, tapi ini brand Eropanya. Itu seri XOC-nya, dan GT 1030 ini menggunakan GPU GP108 16 nanometer FinFET. Dia akan punya dua versi, yaitu 384 bit dan juga 512 bit. Hadir dengan memori dua versi juga, ada yang 2 GB, ada yang 4 GB, dan memiliki bus interface 64 bit. Di sini yang Nvidia tawarkan itu adalah TDP. TDP-nya dari GT 1030 ini jauh lebih rendah daripada RX 550. RX 550 itu untuk yang referensinya punya TDP di 50 watt, sementara GT 1030 menawarkan TDP 30 watt, which is itu hampir setengahnya daripada RX 550. Dan harganya di kisaran $69 sampai dengan $79. Kemungkinan $69 itu untuk yang versi 2 GB 384 bit kali ya, dan itu harganya akan lebih murah daripada si RX 550. Dan Nvidia juga ngeklaim bahwa GT 1030 ini akan memiliki performance yang nggak berbeda jauh sama GTX 750 Ti, tapi udah pasti di bawah 750 Ti. Tapi gue ingetin lagi buat kalian yang berencana mau ngambil GT 1030, jangan berharap banyak untuk game AAA, karena GT 1030 memang nggak diperuntukkan untuk itu. Tapi untuk kalian yang mau main game-game e-sport, gue rasa GT 1030 masih cocok buat budget-budget kere-hore atau yang mau build HTPC, karena ukurannya sangat kecil dan compact banget buat diajak atau disatuin di casing yang mini ITX. Selanjutnya itu ada berita dari SK Hynix yang memperkenalkan memori 8 GB GDDR6. Jadi persiapkan diri kalian, karena di tahun 2018 ini kabarnya SK Hynix akan memberikan memori GDDR6 untuk kartu grafis atau untuk VGA card high-end. Kalau 2018 dan GDDR6, prediksi gue mungkin Nvidia Volta kemungkinan, karena si RX Vega ini akan menggunakan HBM. Di sini SK Hynix mengatakan bahwa bandwidth kemungkinan akan dapat berjalan hingga kecepatan 768 Gbps. Sebagai contoh perbandingan, Nvidia GeForce GTX 1080 Ti yang memakai GDDR5X yang bisa dibilang paling cepat lah, itu berada di masih kurang dari 512 Gbps. Dan rata-rata GDDR5X itu punya speed atau punya memory clock di 11 Gbps itu yang paling besar untuk GDDR5X. Sementara GDDR6 itu kabar-kabarnya akan memiliki memory clock yang 2 kali lebih besar daripada GDDR5 dan sekitar 50% lebih cepat daripada si GDDR5X. Di sini Hynix mengatakan bahwa kemungkinan GDDR6 akan mendapatkan sekitar 16 Gbps untuk GDDR6. Dan sementara GDDR5 itu dimulai dari 7 Gbps. Jadi seharusnya GDDR6 itu berada di angka 15 atau 16 Gbps kalau emang performance-nya mau 2 kali daripada GDDR5. Dan berita terakhir itu ada dari AMD, yaitu bocoran benchmark untuk AMD Radeon RX Vega. Beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu gitu, AMD emang udah mengkonfirmasikan kalau AMD Radeon RX Vega ini akan hadir dalam waktu dekat atau dalam beberapa bulan ke depan inilah. Intinya RX Vega ini rencananya mau dirilis tahun ini, entah itu di pertengahan tahun atau itu di akhir tahun ini. Mengingat kehadiran Vega ini udah begitu dekat, di sini muncul hasil benchmark di minggu-minggu lalu yang berada pada database 3D Mark Time Spy, yang memang disinyalir skor tersebut katanya adalah skor si AMD Radeon RX Vega.
VGA card tanpa nama yang memiliki vendor AMD ini memiliki skor 5950 overall skornya dan 5721 graphic score pada 3D Mark Times Pi. Benchmark ini dijalankan menggunakan sistem AMD Ryzen 7 1800X, RAM 16GB di 2133 dan juga motherboard Asus X370 Pro. Grafik card dengan skor yang ditampilkan di sana memang skornya berada di antara GTX 1070 dan GTX 1080 meskipun belum ngelewatin GTX 1080 ya. Yang membuat orang berpikir bahwa ini adalah skor si RX Vega adalah karena karakter core clock-nya yang kecil yaitu cuma 1200 MHz, juga melihat memori bus clock-nya yang cuma 700 MHz. Ini yang membuat orang berpikir kalau benchmark yang muncul di sini adalah benchmark dari Radeon RX Vega. Kenapa? Karena 700 MHz memory clock itu memang kecil dan karakter memory clock yang kecil ini adalah karakter memory clock-nya HBM. Karena bisa kita lihat kalau AMD R9 Fury X itu menggunakan HBM juga dan memory clock-nya cuma 500 MHz. Sementara kalau menggunakan GDDR5 atau GDDR5X itu memory clock-nya bisa berada sekecil-kecilnya paling 7000 MHz. Karakter memori HBM memang memiliki clock speed yang lebih kecil namun tetap dapat memberikan bandwidth yang lebih besar. Karena dengan menggunakan HBM, bus memori mampu berjalan di 4096 bit seperti halnya si Radeon R9 Fury X yang menggunakan HBM dan memiliki bus 4096 bit. Di sana memang belum dijelaskan berapa bitnya, tapi dari hasil benchmarknya itu udah kelihatan banget 8 GB untuk VRAM-nya dan untuk memory clock-nya cuma 700 MHz. Tentu dengan hasil benchmark dan bocoran ini kita masih belum bisa mengambil kesimpulan seberapa besar performance dari RX Vega itu, tapi kita seenggaknya udah bisa ngukur sedikit-sedikit lah kira-kira RX Vega ini bakalan kencang atau enggak. Dan pastinya AMD juga bakalan masih nge-improve si AMD Radeon RX Vega ini, dan nggak menutup kemungkinan juga kalau AMD Radeon RX Vega akan memberikan kejutan seperti halnya AMD Ryzen 7. Oke, segitu aja berita yang bisa gue sampaikan untuk minggu kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue, itu ada di description. Gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.